Sahabatku anak Indonesia, Senin lalu persisnya tanggal 1 Mei 2023 berketepatan dengan May Day atau Hari Buruh Internasional, di mana seluruh buruh di dunia memperingatinya sebagai wujud solidaritas membangun kebersamaan untuk menegakkan keadilan. Saya bertandang ke rumah salah satu atau salah seorang aktivis pendidikan yang sungguh-sungguh memberikan perhatian pada dunia pendidikan di Indonesia. Saya memanggilnya Amung atau bahasa Indonesia Bapak. Dalam adat Batak disebut Bapak Uda. Bapak Uda ini sungguh-sungguh adalah sumber informasi selain informasi pendidikan, tetapi juga sejak saya mengenal sejak kecil bahwa beliau, Amung Jerry Rudolph Sirait ini adalah juga pengamat, pemerhati dunia budaya. Secara khusus tentunya silsilah Tarombo istilahnya dalam adat Batak, kebiasaan kami di Raja Sirait. Beliau adalah orang yang mumpuni untuk bisa ditanya tentang apa saja termasuk pendidikan dan budaya. Beliau sangat terkenal dan rendah hati. Oleh sebab itu, pada hari Senin yang lalu seperti yang saya sampaikan, saya sengaja bertandang ke rumah beliau untuk mendiskusikan tentang silsilah Tarombo yang patut kami secara khusus Pinoparni atau Pomparan atau keturunan dari Opu Ruas Sirait untuk mengetahui sejarahnya. Namun sebelum kami berbincang tentang maksud dan tujuan itu, saya dikejutkan dengan pertanyaan menyangkut dunia dan masalah-masalah anak di Indonesia. Karena kebetulan sahabatku anak Indonesia, saya sering kali mengirimkan berita apa yang sedang terjadi di dalam dunia anak-anak yang membutuhkan perhatian dan pertolongan semua pihak. Satu pertanyaan yang menggelitik bagi saya adalah, apakah pemerintah Indonesia pada masa-masa saat ini yang terus bersuara mendiskusikan tentang perubahan politik di Indonesia termasuk pemilihan presiden dan penentuan, maksud saya penentuan calon presiden dan wakil presiden. Beliau bertanya, apakah kasus anak akan mendapatkan perhatian baik itu dari Presiden Republik Indonesia maupun calon-calon presiden, wakil presiden dan para pejabat-pejabat yang mumpuni sesungguhnya memberikan pembelaan terhadap anak. Saya sungguh kaget. Namun secara spontan karena saya menyadari, saya menjawabnya. Saya betul-betul menyadari bahwa perhatian pada persoalan anak di Indonesia akan semakin tidak menjadi perhatian karena didominasi dengan persoalan-persoalan politik maupun persoalan-persoalan kepentingan politik tertentu. Ini pertanyaan yang sesungguhnya sudah saya sadari secara tidak langsung karena berbagai persoalan yang saya sampaikan kepada publik. Bagaimana kami menangani perkara-perkara terhadap kejahatan terhadap anak, penindasan terhadap anak, pengabaian hak anak, pengabaian hak-hak dasar, itu tidak mendapatkan perhatian dari pemangku kepentingan, para pejabat, penegak hukum, dan seterusnya. Inilah pertanyaan yang saya sadari, yang sempat disampaikan kepada saya, Aris. Itulah panggilan saya yang disampaikan oleh amung saya, Jerry Rudolph Sirait ini kepada saya, apakah kau tidak bersuara di gunung pasir yang tentu orang tidak mendengar. Saya kaget yang kedua kali karena kami sadari atau saya sadari betul apa yang kami sampaikan, apa yang Komnas sampaikan, apakah disampaikan lewat aktivis perlindungan anak di Indonesia menyatakan bahwa ini apakah suara yang berseru-seru di padang pasir. Oh, saya menyadari betul, tepat kata-kata ini dan disampaikan. Oleh sebab itulah dengan peristiwa-peristiwa persoalan anak di Indonesia, saya tentunya dengan nasihat-nasihat tadi, saya masih percaya bahwa Tuhan akan mendengarkan suara orang yang berseru-keseru di padang pasir untuk menyelamatkan anak-anak bangsa di dunia dan Indonesia. Itu keyakinan saya karena Tuhan pasti akan mendengarkan seruan orang-orang yang mau dan berpihak pada kepentingan dan keselamatan anak-anak di dunia ini termasuk Indonesia. Terima kasih Amang Uda telah mengingatkan kami tentunya, tetapi kami terus terdorong bahwa apapun yang kami sampaikan di gurun pasir itu
Jika kita lakukan secara bersama-sama, Tuhan akan mendengar doa itu dan anak-anak akan terselamatkan. Anak terlindungi, menjaga anak merupakan bela negara.